Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Istiqomah, anggota CMA dari pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Kediri. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bunda Soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Insya Allah, Allah menganugerahi kita sehat badan, sehat jiwa, semakin kuat imannya. Tanpa terasa kita sudah hampir memasuki bulan suci Ramadan di pertengahan. Semoga kita bisa menuntaskan bulan suci Ramadan ini dengan badan yang semakin kuat, iman yang semakin kuat. Salah satu kunci agar kita mempunyai kesehatan badan itu ada pada makanan. Nah, bicara tentang makanan, kita hubungkan semua itu dengan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 168. Yuk kita simak bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu kana aduwwum mubin. Wahai para manusia, makanlah apa-apa yang ada di bumi ini dengan makanan yang halal, yang thayyib, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Bunda Soleha sudah mencermati dan sering membaca, mendengarkan ayat tersebut. Halal dan thayyib. Halal tentunya kita semua sudah mafhum. Apa-apa makanan yang kita konsumsi, apa-apa makanan yang kita siapkan, utamanya untuk keluarga kita, tidak boleh melanggar dari syariat agama kita. Contoh yang melanggar syariat agama kita, kita tidak boleh memakan makanan yang mengandung daging babi. Kita tidak boleh mengkonsumsi makanan-makanan yang disembelih tidak dengan menyebutkan nama Allah. Kita tidak boleh memakan makanan yang berasal dari darah bangkai, kecuali bangkai ikan. Itu perkecualian. Nah, Bunda semua sudah memegang itu dalam keluarganya untuk menghindarkan mengkonsumsi makanan-makanan yang haram. Nah, apakah kita juga sudah berpedoman bahwa di samping makanan itu halal, kita juga harus berpedoman pada makanan itu thayyib. What is thayyib? Thayyib adalah makanan yang baik. Kategori makanan baik ini mungkin dulu kita mengenal 4 sehat 5 sempurna. Sekarang sudah diganti istilahnya, yaitu B2SA. Beragam, bergizi seimbang, dan aman. Ada 3 poin. Beragam di sini adalah bahwa makanan yang kita konsumsi itu harus beragam. Kalau sayur tidak hanya makan wortel, harus ada bayamnya, harus ada kangkungnya, ada tauge. Dan ini harus kita biasakan untuk anak-anak kita yang masih kecil, agar mereka menyukai makanan sayur yang beragam itu sejak kecil. Agar kelak waktu dewasanya tidak masalah lagi mereka mengkonsumsi berbagai macam sayur, agar kita siapkan nanti generasi kita itu menghasilkan generasi yang berkualitas dengan makanan yang berkualitas. Beragam dari sisi karbohidratnya, tidak hanya melulu nasi, bisa dari kentang, bisa dari ubi, dan lain sebagainya. Beragam. Yang kedua, bergizi seimbang. Makanan yang kita konsumsi harus berasal dari berbagai macam gizi, mulai dari lemak, protein, karbohidrat, vitamin, dan jangan lupakan air. Aman. Maka
makanan yang kita konsumsi harus bebas dari berbagai macam bahaya pangan, yaitu aman dari cemaran fisik, cemaran biologis, dan cemaran kimia. Tidak mengandung borak, tidak mengandung formalin, tidak sedang dihinggapi lalat, dan juga tidak mengandung jamur. Oke Bunda, itulah makanan yang halal dan thayyib. Kita siapkan sebagai seorang bunda di rumah kita agar keluarga kita semakin sehat. Jaga makanan agar kita sehat. Makanlah yang halal dan thayyib, dan jangan ikuti langkah-langkah setan. Bacalah basmalah sebelum kita makan. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.